warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isim. Nah, isim di dalam ilmu shorof itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah musanna, dan yang ketiga adalah jamak. Nah, isim terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga adalah jamak. Isim mufrad adalah di sini akan saya bacakan fal mufradu kama huwa ismuhu huwa ismun yadullu ala makna syai'in wahidin. Itu artinya adalah mufrad ini adalah sesuatu yang menunjukkan makna tunggal. Berarti ini mufrad itu artinya tunggal ya. Nah, kalau contohnya saya akan memberikan contoh. Mufrad itu adalah misalnya di dalam bahasa Arab itu qolamun. Nah, qolamun ini artinya adalah pulpen. Nah, ini adalah bentuk isim mufrad, yaitu tunggal, tidak menunjukkan makna lebih maupun kurang. Jadi memang maknanya itu satu. Nah, itu mufrad ya. Kemudian mufrad itu terus yang contoh lain lagi, misalnya insanun. Nah, ini juga mufrad, artinya adalah manusia. Madrasatun. Madrasatun. Ini juga artinya satu sekolah. Dan yang kedua adalah musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan makna dua, makna ganda. Al-musanna huwa ismun yadullu ala makna isnaini minal asma. Jadi menunjukkan makna dua. Tadi ada kolamun, kalau musananya berarti kolamani. Nah, itu artinya adalah dua pulpen. Nah, itu maknanya dua pulpen ya. Dan tambahkan alif dan nun ketika marfu atau ya dan nun ketika mansub dan majrur. Contohnya misalnya kitabun menjadi kitabani atau kitabaini. Nah, jadi harus ditambahkan ditambahkan beberapa tanda musanna tadi ya. Kita bani ditambahkan ya dan nun ketika marfu, dan ditambahkan alif dan nun ketika marfu, dan ditambahkan ya dan nun ketika mansub dan majrur. Qolamani, misalnya kita bani atau misalnya kita baini. Nah, ini adalah musanna. Kemudian yang ketiga jamak. Jamak huwa ismun yadullu ala aksari min isnaini. Jadi jamak adalah sesuatu isim yang menunjukkan makna lebih dari dua. Kalau di dalam bahasa Inggris itu jamak itu pasti
dua saja sudah termasuk jamak, tetapi kalau di dalam bahasa Arab itu harus lebih dari dua. Nah, jamak itu dibagi menjadi tiga ya. Ada jamak mudzakkar salim. Jamak ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannats salim. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, untuk jamak mudzakkar salim itu tambahkan wawu dan nun ketika marfu atau ya dan nun ketika mansub dan majrur. Contohnya ada kata muslimun. Muslimun itu artinya adalah satu orang muslim. Nah, ketika menjadi jamak mudzakkar salim, ketika orang muslimnya itu banyak, maka menjadi muslimuna. Menjadi muslimuna ya. Atau juga kita tambahkan ini muslimuna, kita tambahkan wawu dan nun, kemudian muslimina. Kita tambahkan ya dan nun. Nah, contohnya itu adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Misalnya tolibun, satu orang murid, itu kita bisa tambahkan ketika nanti menjadi tolibuna atau tolibina, itu ya. Itu adalah penjelasan dari jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua ada jamak muannats salim. Nah, untuk jamak muannats salim ini kita akan memberikan contoh. Seperti ini, misalnya jamak muannats salim itu contohnya adalah kalau muslimun tadi, sekarang muslimatun. Menjadi muslimatun. Muslimatun. Nah, kalau tolibun menjadi tolibatun. Kemudian yang ketiga ada jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan. Biasanya itu kita menambahkan wawu dan nun pada jamak mudzakkar salim atau ya dan nun. Begitu juga dengan jamak muannats salim, kita tambahkan alif dan ta. Tetapi kalau jamak taksir ini tidak beraturan. Nah, kita bisa mengubah bentuk mufrad dengan menambah, mengurangi, atau mengubah harokat. Contohnya qolamun. Itu menjadi aqlamun. Nah, kita ini di sini menambahkan itu ya. Terus ada lagi madrasatun. Madrasatun. Jamaknya itu menjadi madarisu. Nah, tidak beraturan ya, teman-teman.
Ini adalah penjelasan isim. Yang pertama tadi ada mufrad, ada musanna, dan juga ada jamak. Kalau isim mufrad adalah isim tunggal, isim musanna itu adalah ganda, dan jamak itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Nah, jamak dibagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.